طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, wabil khusus Pamanda Ustaz Muzaki Al-Mukarram, Ayahanda Abang Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan bisa berada di Masjid Jami Al-Faizin. Semoga semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya disempurnakan oleh Allah. Dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah. Segala kesalahan kita diganti dengan kebaikan, dan kita minta kepada Allah semoga semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah. Segala keinginan, segala harapan yang belum terkabul semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita diganti dengan kemudahan, yang sedang sumpah, yang sedang ruwet semoga diganti dengan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Allah perindah rumah tangganya, dan kita minta kepada Allah rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad, dan semoga dengan harta kita bisa membantu agama dan bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh wa solehah, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi ahli sholat, menjadi ahli Quran, menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hormat, taklim, dan cinta kepada kedua orang tua. Dan kita minta kepada Allah di antara keluarga kita yang belum sholat dimudahkan untuk sholat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpulnya kita pada malam ini semoga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah melalui Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Syekh Sawi wa Imam Jalal Nasyid Al-Mahalli, wa Bakil Muqaddam bin Ahmad bin Asad Fatak bin Muhammad bin Ahmad bin Asad Fatak, wa Syekh Al-Musal Syekh Al-Qadir Al-Jalani, Rabbi ruhi Nabi Ahmad bin Syekh Al-Salim Jamil Awliya wal Abtab wal Amjad wal Awtad, wa Sariman Al-Sunjimi Abaina Mahatina Jiddatina wa ala kulli Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis kita, terlebih dahulu mari kita simak tafsir surah At-Takatsur, yang mana surat ini setiap bulan Ramadan selalu dibaca oleh imam dan didengarkan oleh kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum syagalakum an ta'atillah, telah membuat engkau lupa, telah membuat engkau lalai. Kesibukan dunia telah membuat engkau lupa, telah membuat engkau lalai
an taatillah, dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-takatsur, apa itu takatsur? At-tafakhuru bil amwal wal aulad war rijal. At-takatsur, bangga-banggaan, sombong-sombongan, bil amwal, dengan harta. Harta saya lebih banyak dibanding harta kamu. Kendaraan saya lebih mewah dibanding kendaraan kamu. Wal aulad, bangga-banggaan dengan banyaknya anak. War rijal, bangga-banggaan dengan banyaknya tokoh. Di suku saya tokohnya lebih banyak. Di suku saya yang menjadi orang hebatnya lebih banyak dibanding dari suku kamu. Jadi alhaakumut takatsur, ya, bangga-banggaan, sombong-sombongan, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak, dengan banyaknya tokoh, ya, itu membuat lupa manusia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alha, ya, alha itu, ya, diambil dari kata lahun. Itu sibuk mengerjakan satu hal hingga lalai dari mengerjakan hal yang lain. Ya, sibuk sombong-sombongan dengan harta, dengan anak, dengan jabatan, dengan banyaknya tokoh, hingga lupa dari tugasnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau laun juga itu bisa diartikan sibuk dengan hal yang tidak baik hingga lupa mengerjakan hal yang baik. Nah, ini hati-hati ini. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini banyaknya manusia terkadang, ya, dengan bangga-banggaan harta, dengan bangga-banggaan anak, dengan bangga-banggaan tokoh, dia lupa tugasnya hidup di dunia. Ya, ingat, tugas kita hidup di dunia bukan untuk banyak-banyakan harta. Tugas kita hidup di dunia bukan untuk sombong-sombongan, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hatta zurtumul maqabir, bahkan tuh terus menerus lupa sama Allah, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan sombong-sombongannya, sibuk dengan keangkuhannya. Sampai kapan tuh begitu? Sibuk dengan dunianya, lupa dari Allah. Hatta zurtumul maqabir bi an muttum pada fantum fiha, sampai mati dikubur baru sadar, ya Allah. Jadi selama ini yang dikejar-kejar, selama ini yang dibangga-banggakan, ya, ternyata itu semua tidak ada artinya, ya. Selama ini yang dia lalai yaitu ibadah, ya, dia baru nyesel, ya Allah, selama ini lupa, ya, lupa sholat, lupa ke masjid, lupa baca Quran, lupa zikir. Kenapa? Karena waktunya, aktivitasnya, pikirannya semua sudah habis dengan apa? Dengan rakus terhadap dunia, rakus terhadap jabatan, hingga lupa akan akhirat. Bahkan di sini, au adattumul mauta takatsura, bahkan ini saking matinya hatinya. Jadi ini turun ayat ini, ya, mencela orang-orang yang ada pada saat itu, ya. Saking lalainya dari Allah, saking lalainya dari akhirat, sampai ngelihat kubur pun belum sadar juga. Kan Nabi Muhammad pernah bersabda, kafa bil mauti wa idho, cukup kematian itu sebagai nasihat, ya. Itu zamannya Imam Hasan Basri, kalau ada yang meninggal, itu jenazah diangkat, ya, itu nggak ketahuan yang mana keluarga duka, yang mana yang nganter, nggak ketahuan. Kenapa kok nggak ketahuan? Semua nangis. Nangis kenapa? Nggak bayangin kalau dia yang mati. Jadi ketika nganter jenazah tuh mereka semua pada nggak bayangin, ya Allah, ini kalau
Yang mati saya gimana ini? Kira-kira saya selamat apa enggak? Nangis semua tuh. Jadi nggak ketahuan yang mana keluarga duka, yang mana cuman nganter. Nah, kematian itu cukup sebagai nasihat. Bagi siapa? Bagi orang yang pikirannya jernih, bagi orang yang hatinya bersih, pikirannya sehat, itu kematian itu cukup sebagai nasihat. Ya, dengan melihat tetangga ada yang wafat, teman ada yang wafat, keluarga ada yang wafat, sadar dia, ya Allah, mau sampai kapan saya nggak sholat? Mau sampai kapan saya nggak ke masjid? Mau sampai kapan saya terus menerus berbuat dosa dan maksiat? Ya, sebagaimana dia mati, saya juga bakal mati. Akhirnya sadar. Ya, jadi secara normal bagi orang yang pikirannya sehat, pikirannya jernih, hatinya masih bersih, kematian itu cukup sebagai nasihat. Yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat, yang tadinya malas ke masjid jadi rajin ke masjid, yang tadinya mau berbuat dolim, mau jahat sama tetangga, sama teman nggak jadi. Kenapa? Takut mati. Ini secara normal. Kenapa? Ya dikarenakan ngelihat kematian, ziarah kubur itu ngingetin bahwa kita juga bakal mati. Akan tapi ini bagi orang-orang yang hatinya udah mati, ngelihat yang mati itu biasa-biasa aja. Dia nggak bisa ngambil pelajaran. Ngelihat kuburan, dia juga nggak bisa ngambil ibrah. Dia nggak sadar, dia nggak mikir. Oh iya, nanti ini tempat saya. Ya, ini tempat saya nanti seperti ini. Dia nggak bisa ngambil pelajaran. Bahkan apa? Saking matinya hatinya, ada tumul maut takasuro, itu ke kuburan cuman mau ngitung-ngitung. Lihat nih yang mati, lihat nih yang mati di kalangan kita, tokohnya lebih banyak kan dari suku aneh. Ini meninggal nih orang-orang hebat, ini kebanyakan dari suku aneh, kebanyakan dari keluarga aneh, kebanyakan dari kelompok aneh. Sampai yang mati pun ya dihitung-hitung siapa yang hebat di antara golongan dia. Jadi bukan dia sadar untuk ibadah, justru malah semakin lupa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ya, kalla saufa ta'lamun, pasti. Saufa ta'lamun, kelak, nanti. Ini pakai kata saufa. Ya, kata saufa itu artinya nanti. Ya, sekarang kita belum sadar. Masih di dunia tuh belum sadar. An-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia tuh yang hidup bagaikan orang tidur. Ini manusia di dunia semua bagaikan orang tidur. Nanti kalau udah mati baru sadar, ya Allah, ternyata dunia ini tempat cobaan. Ternyata dunia ini sementara. Ya, saya udah mati ini. Surga beneran ada, neraka ada, pahala ada, dosa ada, baru sadar dia lah. Selama ini kemana aja? Tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah, itu orang yang terus-menerus sibuk sama dunianya, sibuk sama jabatannya, sombong dengan harta, dengan jabatan, dengan keluarga. Ya, itu semua yang begitu tuh. Ya, mau sampai kapan dia sombong-sombongan? Mau sampai kapan lupa? Mau sampai mati dia lupa? Kalau sampai mati tetap lupa kepada Allah, saufa ta'lamun, nanti ya kalian semua bakal tahu, kata Allah. Nanti kalian semua bakal tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian dikuatkan lagi. Ya, diulangi lagi sama Allah. Ditegesin lagi sama Allah. Pasti nanti kau bakal tahu. Apaan? Su'a akibati tafakhurikum inda naz'i thumma fil qabri. Nanti kau bakal tahu akibat buruknya, akibat jeleknya. Ternyata yang dikejar-kejar selama ini, yang disombongkan berupa dunia, berupa jabatan, berupa keluarga, berupa pangkat, ternyata apa? Itu sombong-sombongan. Itu semua tidak berarti. Nanti kalau apa? Tsumma fin naz'i inda naz'i, kalau udah nyawa nyampe kerongkongan,
Baru dia sadar tuh, baru manusia sadar ternyata ya dunia ini murah, yang mahal adalah ibadah. Ya, silahkan cari dunia, kita nggak dilarang. Ya, kita silahkan cari dunia. Dikarenakan apa? Sholat butuh baju, ya baju najis butuh sabun, zakat butuh harta, ya itu semua butuh harta. Haji umrah juga butuh harta. Silakan bekerja cari dunia, nggak dilarang. Yang dilarang ya terlalu sibuk sama dunia sampai ninggalin ibadah. Ya, sibuk kerja lupa sholat, sibuk kerja lupa ke masjid, sibuk kerja lupa taat kepada Allah. Nah nanti tuh kalau udah indah nasi, nyawa udah sampai kerongkongan, baru manusia sadar, iya ternyata ibadah itu sangat mahal, ternyata pahala itu sangat berharga. Ya sekarang kita nggak nyata, akhirat itu nggak nyata, cuma cerita. Ya, azab kubur, nikmat kubur, padang mahsyar, hisab, sirat, surga, neraka, cuma cerita. Tapi indah naz'i, ketika nanti sakratul maut, baru manusia sadar ternyata betul ya. Tsumma fil qabri, kemudian ketika dia udah masuk kubur, tambah tahu lagi dia, tambah sadar lagi. Ternyata yang dulu yang hanya cerita itu menjadi nyata. Shallu ala Muhammad. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, pasti kau akan mengetahui ilmal yakin dengan ilmu yakin. Ilman yakinan akibat tafakhuri mastaqaltum bih. Ya, ilmu secara yakin akibat dari sombong-sombongan dengan harta, sibuk dengan harta, lupa akan ibadah. Pasti kau akan tahu. Dengan apa? Ilmu yakin. Nih sekarang kita semua ini cuma tahu doang, kita ilmu yakin. Ya, ini kita dapat informasi dari Al-Qur'an ya, bahwasanya orang yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan keluarganya sampai lupa ibadah, nanti akan menyesal di akhirat. Ini kita cuma tahu. Ya, kita cuma tahu tapi kita yakin. Kenapa? Karena dari Al-Qur'an. Al-Quran itu pasti benar, mutlak benar, nggak mungkin salah. Betul apa tidak? Jadi harus kita yakini ini. Jadi kalau ada cerita dari orang, sumbernya dari orang. Yang namanya cerita, yang tamil sidik wal kidib. Namanya cerita tuh kemungkinan dua, bisa benar, bisa tidak. Dongeng, ya bisa enggak, bisa benar, bisa enggak. Ya, kecuali Al-Quran. Kalau udah sumbernya Al-Quran, infonya dari Al-Quran pasti benar, mutlak benar, dan pasti akan terjadi. Nah sekarang ini kita cuma tahu ilmu yakin. Ya, ilmu tapi kita yakin. Nih. Kemudian apa? La tarawnal jahim. Nah, tadi itu ilmu yakin. Kemudian apa? Naik lagi tuh. Ya, ilmu yakin la tarawnal jahim. Kau pasti akan melihat neraka jahanam. Ya. Semoga kita semua cuma lihat doang, kemudian kita dibebaskan, tidak masuk ke dalam api neraka. Amin Allahumma amin. Ya. Kenapa? Karena kita semua pasti akan ngelewatin neraka. Itu jembatan Shiratal Mustaqim membentang di bawah neraka. Ini neraka, bawahnya neraka, atasnya jembatan Shiratal Mustaqim. Semua yang bertakwanya pasti lewat, yang solehnya pasti lewat, yang gak soleh juga lewat, ahli ibadah lewat, yang malas ibadah juga lewat. Itu sudah ketetapan dari Allah. Ya, sudah hatmam maqdiyah, sudah ketetapan dari Allah. Semua pasti ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana di bawahnya neraka. La tarawnal jahim. Kelak kau semua pasti akan melihat neraka. Ya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya. Ya. Orang-orang yang bertakwa dia cuma lewat. Orang bertakwa dia cuma
lewat macam-macam yang lewat. Ada yang kalbarki seperti kilat, ya. Ada yang jalannya berlari, ada yang jalannya sampai ngesot, ya. Ada yang sampai ngesot. Tergantung secepat apa dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sejauh mana dia menjalankan perintah Allah. Yang malas-malesan, yang ngesot itu jalannya, ya. Bahkan nih kalau orang ahli ibadah yang imannya kuat, tuh kata neraka, juz ya mu'min fa inna nuraka lahabi, orang beriman cepetan ente lewatnya. Cahaya iman ente bisa memadamkan api aku. Cepetan ente lewat. Ya, disuruh cepat-cepat lewat. Ya, semoga kita semua diselamatkan, amin. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami semua dari adab api neraka. Tsumma la tarawunaha aynal yaqin. Nah, tadi kan ilmu yakin nih pertama. Ini kita semua cuma tahu secara ilmu, tapi kita yakin karena ini dari Al-Qur'an. Nah, tsumma la tarawunaha aynal yaqin. Nah, kelak, ya, nanti kita semua akan melihatnya dengan mata yakin. Sekarang kita cuma informasi doang, ya. Nanti ini masalah akhirat, kita akan melihat dengan kedua bola mata kita. Nah, itu namanya ainul yakin. Nah, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Ya. Kemudian kelak engkau akan ditanya dengan semua nikmat. Nah, apa perbedaan ilmu yakin, ainul yakin sama hakul yakin? Kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, untuk memudahkan pemahaman, saya akan membuat contoh. Ilmu yakin itu, ya, kita semua di handphone itu dapat berita. Ya, sore tadi dapat berita dari pengurus masjid. Ya, dari pengurus masjid ngirim player, ngirim berita informasi bahwasanya malam Ahad sudah mulai pengajian. Ya, masuk nih infonya dari HP. Itu namanya ilmu yakin. Ya, pengetahuan tapi ya yakin. Ya. Kamu kata siapa? Ntar malam pengajian. Ya, tadi pengurus masjid ngirim WhatsApp. Ya, pengurus masjid tadi ngumumin sore-sore bahwasanya malam ini pengajian. Yakin kamu? Yakin, orang saya dengar kok, orang saya baca kok, saya baca infonya, saya baca beritanya. Itu namanya ilmu yakin. Nah, kalau ainul yakin, ya, ainul yakin tuh mata yakin. Nah, jam 6:30 dia lihat di luar, ya, dilihat di luar, di masjid banyak sendal itu, di masjid banyak sendal. Kemudian apa? Ini ada suara pengajian. Nah, dilihat sama dia tuh, oh iya, tuh ada orang rame tuh. Tapi dari luar dia ngeliatnya, sendal rame, ada suara, ya, itu namanya ainul yakin. Pasti ada pengajian. Kalau nggak ada pengajian, Pak, pasti sendal-sendal sepi. Ya, kalau nggak ada pengajian, pasti sendal-sendal nggak rame, ini pasti sepi. Nah, kemudian apa? Dia masuk, dia parkir motor, dia masuk ke dalam, dia hadir, itu namanya hakul yakin. Ya, kamu kata siapa di pengajian? Orang saya hadir, saya hadir. Jadi kalau ilmu yakin itu cuman tahu melalui berita. Kalau ainul yakin udah ngelihat tanda-tandanya dengan mata, ya, udah ngelihat tanda-tandanya dengan mata, tapi belum ikut, belum masuk. Ya, kalau hakul yakin dan memang benar-benar ada di tengahnya, ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Dan kelak kita semua akan ditanya mengenai nikmat. Ma yataladzatu bihi fid dunya. Semua yang enak di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Minasihati berupa kesehatan, wal faragh berupa waktu kosong, ya. Wal amni berupa keamanan. Nih, kita semua aman tinggal di Indonesia. Ya, tidak ada penjajahan. Wal mat'am, makanan bakal dihisap. Wal masrab, minuman bakal dihisap. Wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya.
Ini ketika Nabi besar Muhammad menyampaikan ayat ini, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Itu qama rajulun a'rabi. Itu berdiri orang Arab Badui, pegunungan muhtaj, miskin. Ya. Dia miskin, nggak punya apa-apa. Kemudian dia nanya, hal aliyya minan ni'am syai'? Wahai Nabi, ini saya ini nggak punya nikmat. Ini kira-kira apaan yang bakal ditanya sama Allah untuk saya? Ini saya miskin, ini kayaknya saya nggak ada nikmat. Kira-kira apa yang ditanya Allah untuk saya? Apa jawaban Nabi besar Muhammad? Ad-dillu wan na'lani wal ma'ul barid. Ya, ad-dillu itu tempat bernaung. Ya, tadi yang panas jadi adem. Rumah aturan kedinginan jadi tidak kedinginan. Ya, kemudian juga apa? Memiliki sendal. Kita punya sendal, kaki kita nggak kotor, kaki kita nggak kena beling, nggak kena duri, terjaga dari luka. Ya. Wal ma'ul barid, dan air dingin, ya kita minum enak banget. Itu semua nikmat dari Allah yang bakal ditanya. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Amin. Kesimpulan dari surat ini yang pertama, berbangga-bangga karena banyaknya harta, anak, pangkat, pengikut, kelompok, ya hingga lalai ibadah kepada Allah. Nah, ini semua akan celaka, akan menyesal nanti di akhirat. Ya, jadi ini ada kelompok di sini Allah menegur kelompok orang-orang yang lupa ibadah, lupa taat, lupa ke masjid, lupa sholat. Kenapa? Sibuk dengan dunia, sibuk dengan pangkat, sibuk berbangga-bangga dengan itu semua sampai lupa ibadah. Yang kedua, ya, di sini anjuran untuk berziarah kubur. Ini penting kita. Ya, kita ziarah kubur penting. Untuk apa? Mengingatkan kematian. Bahwasanya kita juga bakal mati. Akan tapi, ya, bagi orang yang cinta dunianya sudah keterlaluan, ya, orang yang terlalu ambisi dengan dunia, dengan pangkat, ya, dan sombong dengan itu semua, terkadang ya udah ngelihat kubur tetap aja dia nggak sadar, tetap dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, nanti ketika kita sudah mati, nyawa di kerongkongan, kita baru sadar ya betapa pentingnya sholat, betapa pentingnya ke masjid, betapa ruginya orang yang nggak sholat, betapa ruginya orang yang nggak ibadah. Nanti kita taunya kapan? Kalau udah nyawa di kerongkongan, ya. Kemudian Pak, lebih jelasnya lagi, kalau sudah masuk kubur, baru itu lebih sadar lagi. Dan yang terakhir, kelak kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai seluruh nikmat. Maka itu gunakan semua nikmat yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan kajian hadis kita. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, madatis sunnatu, telah berjalan sunnah. Ya, madatis sunnah, telah berjalan sunnah, artinya telah berjalan tradisi di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madatis sunnatu, ya, tradisi di zaman Nabi besar Muhammad itu, ya, anna fi kulli arba'ina fasaidan jumu'atan, bahwasanya setiap kumpulan 40 orang lebih, maka itu sudah bisa untuk mendirikan sholat Jumat. Rawahud Daruqutni, hadis riwayat Daruqutni. Al-madad ijmali, mana secara global, al-jumu'atu syairatun min ajalli sya'airil Islam. Jumat itu adalah di antara syiar-syiar Islam. Jadi sholat Jumat itu termasuk syiar-syiar Islam. Falihada la tusalla illa jama'atan,
maka itu sholat Jumat itu nggak bisa dilaksanakan kecuali harus berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya bisa dilakukan secara sendiri. Tapi kalau Jumatan itu nggak bisa dikerjakan kecuali secara berjamaah. Wala budda fiha min khutbataini lil wa'dhi wal irsyad, dan harus di dalam Jumatan itu ada 2 khutbah yang berisi nasihat, yang berisi petunjuk, yang isinya mengingatkan kepada manusia. Ya. Walam yarid tahdidun fi ta'yini aqalli adadi tan'aqidu bil jum'ah. Dan memang tidak ada riwayat yang membatasi jumlah banyaknya Jumat. Ya, tidak ada hadis yang menyatakan Jumat itu jumlahnya harus sekian, enggak ada. Ya. Falihada ikhtalafal ulama fi dzalik, maka itu dikarenakan tidak ada pembatasan jumlah Jumat, makanya ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang wajib sholat Jumat. Faqala Syafi'i wa Ahmad, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, la tan'aqidu illa bi arba'ina, nggak sah sholat Jumat kalau nggak sampai 40 orang. Jadi sholat Jumat itu paling sedikit 40 orang. Ya, sebagaimana tadi hadis, madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan jum'atan. Ya, telah berlaku ya, tradisi di zaman Nabi bahwasanya setiap 40 orang lebih itu bisa sholat Jumat. Maka berdasarkan hadis ini dan berdasarkan hadis yang telah lalu, riwayat yang telah lalu, ya, itu menurut madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Ambal, Jumatan itu paling sedikit jumlahnya 40. Di bawah 40 maka Jumatannya tidak sah. Ya. Faqala Malik, berkata Imam Malik, la tan'aqidu illa bi nai asyara siwal imam. Ya. Kalau kata madhab Imam Malik, jumlah Jumatan paling sedikit itu 12 orang selain imam. Jadi Jumatan itu paling sedikit 12 orang selain imam nggak dihitung. Berarti kalau dihitung berapa? 13. Wa huwal qaulu tsani lisyafi'i. Ini pendapat yang kedua dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini ada 2 mazhabnya. Ada pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang ketika Nabi besar, yang ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad. Ini pendapat Imam Syafi'i yang lama. Nah, ada qaul Syafi'i jadid. Ada pendapat Imam Syafi'i yang baru, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir. Ya. Nah, pendapat Imam Syafi'i yang ketika masih di Baghdad itu ikut mazhab Imam Malik, sama dengan Imam Malik. Jumatan jumlahnya itu 12 selain imam. Tapi ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, Imam Syafi'i memiliki pendapat yang baru, itu jumlah salat Jumat itu 40. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, bi thalathatin ma'al imam. Ya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, salat Jumat itu paling sedikit 3 orang. 3 orang sama imam. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ya. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ya, bayanul adat allati tan'aqidu bil jum'ah, yang mana hadis ini menjelaskan jumlah yang wajib sholat Jumat. Ya, Nabi hanya berkata tradisi di zaman Nabi, ya biasanya Jumatan itu 40 orang lebih. Ya, tapi Nabi nggak bersabda Jumatan itu wajib 40. Ya, dikarenakan tidak ada sabda Nabi Jumatan itu wajib 40, sehingga Imam Abu Hanifah yang berpendapat, ya mereka berpendapat Jumatan paling sedikit 3. Imam Malik berpendapat Jumatan paling sedikit 12. Ya, tapi Imam Syafi'i, ya beliau berpendapat Jumatan itu paling sedikit 40 orang. Sebagaimana hadis yang lalu, ya ketika Nabi besar Muhammad yakhutubu qa'iman, ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba faja'at irun minas Syam. Di tengah-tengah Nabi khutbah, datang dagangan dari kota Syam. Itu datang dagangan, datang makanan dari Syam. Ya,
Fantafalan nasu ilaiha. Itu yang lagi dengar khutbah Nabi tiba-tiba keluar. Sebagian besar keluar, ngapain? Keluar ngambil makanan dan lihat barang-barang. Bayangin, Nabi lagi berkhutbah ditinggal, Pak. Ya, Nabi lagi berkhutbah ditinggal. Ya. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan, sehingga yang tersisa di situ cuma 12. Ya, Nabi lagi khutbah, pada keluar. Ngapain? Berebut makanan. Ya, lihat-lihat barang dagangan. Yang tersisa hanya 12. Nah, dari sinilah Imam Malik berpendapat jumlah Jumat paling sedikit 12. Kenapa? Karena yang tersisa saat itu cuma 12. Tapi kata Imam Syafi'i, ya memang 12 sempat keluar, tapi balik lagi. Nah, yang balik lagi itu dari keluar balik lagi itu apa? Jumlahnya 40. Ya. Jadi intinya di sini apa? Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan imam-imam madhab. Ya, ada yang mengatakan Jumatan paling sedikit 40, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 3. Tapi intinya masing-masing itu punya dalil tersendiri. Ya, dalilnya apa? Ya berbeda dalam memahami hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini udah bisa ya. Ya, baik, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Kan tapi tidak ada pendapat yang mengatakan cuma 2. Ya, kalau cuma berdua mah ini main catur ini. Ya, bukan Jumatan. Ya, main catur kalau berdua. Ya, baik. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Farijal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih sama maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.